Perkenalkan, nama saya Teresia Levita Chia. Perkenalkan, nama saya Nurul Urfadirwan. Perkenalkan, nama saya Rini Padangalo. Perkenalkan, nama saya Riko Fernandoni dari kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rufian. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Adapun manfaat yang teman-teman dapatkan setelah menonton video ini adalah yang pertama, teman-teman dapat mengetahui sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, teman-teman dapat mengetahui pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, teman-teman dapat mengetahui juga makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, teman-teman dapat mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, teman-teman dapat mengetahui peranan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengenai dasar negara Indonesia, dan Insinyur Soekarno memberi istilah dasar negara Indonesia bernama Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti batu sendi, alas, atau dasar. Pancasila sendiri diambil sebagai dasar negara Indonesia karena memiliki nilai-nilai luhur yang sama dengan masyarakat Indonesia. Dan Pancasila dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI dan sidang kedua BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sebelum disahkan sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengalami beberapa perumusan yang dirumuskan oleh beberapa tokoh penting yang ada di Indonesia, seperti Profesor Muhammad Yamin, Siopomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun beberapa rumusan yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan yang dikemukakan oleh Siopomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga adalah Soekarno. Adapun rumusan yang dikemukakan oleh Soekarno yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila berada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan membahas materi tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis UUD maupun yang tak tertulis konvensi. Sebagai dasar negara secara hukum, Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara
sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Orang yang pertama kali memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut 5 butir dasar negara adalah Insinyur Soekarno dalam suatu sidang BPU PKI, sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara. Tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis atau fondamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. 5. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamik dengan gerakan-gerakannya yang positif dan cerah. Pada video kali ini, saya akan membacakan materi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila merupakan landasan, acuan, panduan juga pedoman resmi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber nilai, sumber moral, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea keempat. Pada Undang-Undang Dasar ini ditegaskan bahwa Indonesia dengan bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada 5 sila Pancasila. Pancasila sendiri terdiri atas 5 sila yang masing-masing silanya mengandung nilai luhur yang digali dari kebudayaan Indonesia sendiri. Kebudayaan ini sudah berlangsung sekian ratus tahun lamanya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sendiri secara harfiah artinya adalah 5, yaitu panca, dan prinsip adalah sila. Materi yang sebelumnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tidak terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Adapun keempat pokok pikiran yang merupakan penjabaran nilai dari sila-sila Pancasila sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengisi persorangan dan golongan. Hal ini merupakan perjabaran sila ketiga. 2. Pokok pikiran kedua menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu kejayaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Hal ini merupakan penjabaran sila kelima. 3.
pokok pikiran. Ketiga menyebutkan bahwa negara kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penyebaran sila keempat. Pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah dijajah oleh negara asing. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari materi Pancasila sebagai dasar negara dapat kami simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Suatu negara tidak akan berdiri kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar.